Hai, halo Om Triawan. Hai. Halo Puput Tohidi. Nah. Seneng banget hari ini kita kembali di Fashion Friday karena aku dan Yana sudah 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. 2 minggu kita tidak menjalankan Fashion Friday. Absen dulu karena apa tuh? Lagi balik bekerja. Jadi banyak banget kegiatan setelah masa pandemi ini, walaupun masih PSBB juga, tapi perlahan-lahan udah mulai aktif lagi di kantor dan di kerjaan. Nah, hari ini senang banget karena kita kembali dengan Fashion Friday di bulan Agustus sebelum hari kemerdekaan. Dan ngobrol-ngobrolnya ini dengan sahabat kita juga, salah seorang supermodel yang sekarang sudah menjadi seorang super mom. Makanya judulnya dari live hari ini adalah Supermodel turned super mom. Nah, sebenarnya kenapa yang super karena emang dalam rangka kemerdekaan. Jadi everything is about superheroes and freedom, dan juga nanti di Soulful Sunday mendatang temanya juga about freedom, tentang kemerdekaan, dan itu akan special banget about freedom of speech, freedom as a woman, dan banyak lagi. Nah, hari ini juga kita adalah salah satu contoh superwoman yang akan kita interview. Nah, seperti biasa kita akan membuka pertanyaan untuk 3-5 penanya. Nah, nanti yang akan bertanya itu yang dipilih oleh kita dan narasumber akan mendapatkan hadiah dari Gea Resort. Kita ada masker dari Gea Resort, sebentar nanti Yana kasih lihat maskernya, dan juga hand sanitizer dari Love Cure. Nah, siapa sih supermodel turn supermom yang menjadi narasumber kita hari ini? Dia adalah siapa ya? Paula Verhoeven. Nah, dia sekarang lagi terkenal banget karena dia adalah menjadi istri daripada Baim Wong dan juga menjadi YouTube star. Nah, aku dan Manda sebenarnya udah kenal lama dengan Paula karena Paula adalah salah satu muse dari ibu kami, Gea Panggabean. Dan kalau show ke luar negeri dan lain sebagainya dia selalu ikut. Dan kita seneng banget dan kita penasaran banget pengen ngobrol gimana sih transisinya seorang Paula yang tadinya aku dan Manda kenal pemalu, orangnya pokoknya kalau off the stage tuh orangnya bener-bener pemalu, dan sekarang akhirnya kesehariannya sangat berubah setelah ia menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, dan juga menjadi YouTube star. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol soal fashion dan juga soal berkarir. Aku dan Yana juga penasaran banget nih transisi seorang Paula yang kita kenal itu sangat pemalu. Dia dulu adalah supermodel yang sangat humble, sekarang masih humble banget, tapi kalau kita lihat sehari-hari di YouTube channelnya dia sangat percaya diri. Nah, kita penasaran banget pengen tahu seperti apa kehidupan dia sehari-hari. Iya, aku dan Manda sempat ketemu lagi dengan Paula dan kita bisa ngerasakan banget pekerjaannya dan perubahannya kita ngerasain banget karena sebelumnya dia orangnya sangat pemalu dan sekarang jadi talkative banget dan bisa cerita dan segala macam. Nah, aku dan Manda udah ngobrol juga banyak banget pengaruhnya Baim juga dalam transisinya Paula ini. Nah, makanya aku dan Manda penasaran udah lama nggak ngobrol heart to heart. Hari ini kesempatannya. Yang belum tahu juga nanti kita akan tanya bagaimana Paula bisa memutuskan akhirnya Baim lah jodohnya dia. Sampai sekarang ada baby Kiano yang sangat lucu. Penasaran banget nih pengen ngobrol-ngobrol gimana kehidupan sehari-hari Paula bersama Kiano dan juga Baim. Dan apa plan-plan mereka ke depan. Nah, buat teman-teman yang baru join, jadi tema kita hari ini adalah From Supermodel to Supermom. Nah, kenapa tema kita hari ini everything yang super-super? Karena kita juga terinspirasi oleh superhero. Nah, karena sebentar lagi adalah tanggal 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Jadi kita akan ngomongin tentang all the superwoman dan juga bagaimana mereka berkarir, dan juga nanti di Soulful Sunday mendatang di hari Minggu. Nih kita juga udah absen lebih dari 2 minggu dan udah banyak banget yang nanyain. Tema kita juga akan sesuai dengan tema kemerdekaan. Kita akan ngomongin tentang freedom for women. Nah, itu narasumbernya juga bakalan seru. Ada Hana Al-Rashid dan juga Era Sukamto. Karena kita sudah absen selama 2 minggu, jadi kita Soulful Sunday-nya langsung 2 narasumber, ya kan Yan? Kita mau nyobain format baru. Jadi kita akan bahas satu topik dengan 2 narasumber. Nah, hari ini aku dan Yana menggunakan baju dari Gea Resort. Ini masih sneak preview. Ini adalah Borneo Collection. Dan print ini adalah Pygmy Elephant, yaitu gajah di Kalimantan yang sekarang sudah hampir punah. Jadi mungkin nggak banyak yang tahu bahwa di Kalimantan juga ada gajah namanya Pygmy Elephant.
dan sekarang tinggal sekitar 30 sampai 50 ekor ya. Ya, 30 sampai 80 ekor. Adanya tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, aku dan Manda belum sempat tuh ke sana. Tadinya sebenarnya waktu mau terinspirasi bikin print dan baju ini, pengennya fotonya di sana dan juga mencari inspirasi ke sana, tapi apa daya kemarin masa PSBB dan pandemi jadi harus tertunda. Cuman bajunya kita tetap bikin dan harusnya kita launching di Indonesian Fashion Week di April yang lalu, tapi kayaknya diundur dan mudah-mudahan bisa terjadi di Oktober ini. Dan ini adalah sneak previewnya dari koleksi Borneo, koleksi Borneo atau Safe Borneo. Nah, kita keluarin kemarin sneak preview di Hari Gajah Dunia dengan print gajah pygmy elephant ini. Ini adalah gajah langka dari Kalimantan. Nah, kita sambil nunggu Paula. Mana nih Paula nih? Ya, aku sudah WhatsApp. Dia bilang tunggu sebentar lagi dia akan join. Sambil menunggu Paula, kita say hello dulu sama semua yang udah masuk di sini. Hai Tante Rati. Halo Tante, how are you? Ada Lala Siregar. Oh, ada Hari nih. Hari Perbawa. Ada Hagai Pakan. Halo Hagai. Di mana sih Hagai? Udah lama nggak ketemu. Tuh siapa lagi? Oh iya, ada juga Om Triawan Munaf. Halo Om, apa kabar? Ada Agung Din, terus banyak nih teman-teman di sini. Nah, teman-teman jangan kemana-mana dulu karena sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Paula Verhoeven. Dia adalah seorang supermodel turn into super mom dan juga sekarang adalah YouTube star. Nah, kita akan ngobrolin mengenai transisinya Paula dari seorang supermodel yang pemalu menjadi sekarang kesehariannya berubah total menjadi seorang ibu dan juga seorang istri dari Baim Wong dan Kiano Tiger Wong. Oh, di sini juga ada Mbak Diah Permatasari. Hai Mbak Diah. Apa kabar? Nah, tune in terus sampai selesai karena kita biasanya akan selalu buka untuk 3 sampai 4 penanya dan hari ini hadiahnya adalah masker dari Gea. Cuman spesial hari kemerdekaan kita bagi-baginya masker merah dan putih. Nah, ini siapa ada nih juga yang Michael beruntung? Kools. Hai Michael, apa kabar? Udah lama gak ketemu. Nah, ini kita masih nungguin Paula nih belum join. Manda mau WA dulu. Ada Agung juga. Nah, teman-teman, biasanya nanti di akhir kita akan buka sesi tanya jawab. Boleh nanya apa aja ke Paula. Anything seputar modeling, seputar menjadi YouTube star, seputar menjadi seorang istri. Dan kita akan kasih 3 hadiah untuk penanya terbaik. Halo Tante Rati. Hai Tante, hai Nyaksi. Ada Nyanya juga, hai Nyanya. Nih aku tadi masih udah WhatsApp katanya tunggu sebentar, apa aku telepon aja ya. Nah, teman-teman yang baru join, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan Paula Verhoeven dengan tema From Supermodel to Hai Supermom. Paula. Oh udah masuk? Oke. Diana ya. Oke, see you. Mau dong ada pertanyaannya. Oh, ada Hari Perbawa nih dari Gea Asisten Fashion Mama Studio. Gea nih. Kangen gak sama Gea Fashion Studio? Hai Hari, apa kabar sih? Oh nih ada Paula. Hai, Hai Paula. hai Kak. Baik, apa kabar? Baik. Iya. Paula lagi Akhirnya ngapain, kita Paula? sempat live juga. Thank you ya Paula waktunya. Tadi kita baru Sama-sama. bahas Paula nih adalah seorang supermodel yang merupakan muse-nya Mama Gea. Iya. Iya dong. Orangnya humble banget tapi sekarang udah jadi super mom dan superstar YouTube. Iya ya. Wah, makasih. Aku udah bilang tadi sama teman-teman yang baru join bahwa tema hari ini adalah from supermodel to supermom. Nah, kita pengen ngobrol sama Paula, transisinya Paula dari, aku inget banget sama Manda, dari seorang model yang pemalu tiba-tiba sekarang menjadi YouTube star. Dan pede banget, aku kalau nontonin YouTube-nya jadi gila, hebat banget. Nah, kita pengen tahu transisinya Paula gimana sih dari Itu seorang supermodel kayaknya harus menjadi tanya seorang Mbak Im ibu, sih. seorang Mbak Im. istri, dan YouTube star. Nah, gimana tuh Paula, ceritain dong. Pertama-tama apa kabar sih Paula? Baik Kak, baik banget. Biasalah sibuk ngurus anak sama kerjaan-kerjaan gitu. Kalau ditanya gimana bisa berubahnya tuh juga sebenarnya saya tanya suami aku sih, Mbak Im, karena dia yang jeburin langsung kan, yang maksudnya yang
Yuk kita buat, terus yuk suruh ngelatih apa kayak gitu sih sebenarnya, karena terus-terusan, terus dari gitu juga emang jadi diri sendiri gitu, jadi kayak memang udah kayak jalanin aja gitu, kayak udah kayak dulu malu, sekarang malu-maluin kayaknya. Tapi awal-awalnya sempet canggung nggak Paula waktu diceburin langsung sama Baim? Pasti, karena awal-awalnya tuh kayak misalnya, ayo sayang, opening, aku kayak males, aku pengennya tuh selalu di belakang dia, terus kayaknya biar dia aja deh yang banyak ngomong. Kalau sekarang kalau ngeliat, kok kamu terus yang banyak ngomong, aku gak dikasih ngomong, sekarang udah gitu. Oh, iya. Senjata makan tuan bilang gitu. Iya gitu, jadi kocak sih emang kayak gitu-gitunya. Nah, Paula apa sih kegiatan terakhirnya nih yang sekarang lagi sibuk apa? Sekarang sibuk, ini kan kita ada program selain YouTube, program TV juga, terus kayak gitu. Sebenarnya cuma sibuk ngurus anak juga sih, cuma gitu-gitu aja sih Kak. Kalau modeling kan belum kan, karena memang ukuran badan juga belum kembali seperti semula, dan Udah kalau cantik. modeling, kalau modeling kan juga waktunya kan juga nggak bisa se-fleksibel sekarang. Jadi sebenarnya ya udah kita jalanin aja yang di depan mata aja sekarang gitu. Nah, Paula kan kita kan memang sekarang udah di masa transisi nih, tapi waktu Iya. kemarin sempat juga nih, teman-teman juga tahu kita sempat ada PSBB dan lain sebagainya, dan Iya. Jakarta juga masih zona merah kan sekarang gitu. Nah, bahkan zona hitam tuh gosipnya, tapi ada yang bilang hoax, nah nggak tahu juga. Nah, Paula gimana tuh cara menghadapi pandemi kemarin? Kan Paula juga baru nikah, terus baru punya Iya. anak kecil tuh, gimana tuh, sempat parno nggak Paula? Tapi kayaknya aku lihat tetap kerja juga gitu, jadi gimana tuh cara ngadepin? Kalau dibilang parno, pasti sih awal-awal aku parno, aku lebih hati-hati lah istilahnya. Kalau Mbak Im kan biasa, kalau cowok kan lebih cuek ya kan. Cuman Iya. eh aku 3 bulan awal juga nggak berani even ke kantor aja aku nggak berani, jadi aku mau di rumah, semuanya serba online. Nah begitu di kantor udah disteril, maksudnya anak-anak buah juga pada nginep, terus nggak ada yang pulang, terus tes rutin apa segala macem, terus punya chamber, jadi di situ aku mulai berani keluar. Kasian juga sih Keanu nggak pernah ngeliat udara luar, selain pernah sih waktu itu sebelum pandemi pernah 2 kali ke mall sih potong rambut, cuman di luar itu tuh kan dia nggak pernah keluar rumah. Nah akhirnya aku ke kantor lah itu gitu. Kalau dibilang Ya. panik, pasti panik, cuman kalau untuk sekarang ini tuh lebih kepada kita kan nggak harus balik normal, harus balik normal juga kan, Ya, kan ya. normal semua pekerjaan apa semua. Ya paling lebih ke solusinya sih, lebih ke antisipasinya, mungkin istirahat cukup, terus minum vitamin, aku lebih kasih ke Baim juga vitamin gitu. Ya. Terus ngingetin kalau misalnya habis keluar dari mana-mana ganti baju, mandi apa segala macam, lebih ke antisipasinya aja sih sebenarnya, karena kan kita nggak bisa menghindar juga kan gitu. Iya. Nah, Apalagi kan Mbak Im selalu terpapar oleh orang luar, karena dia selalu kerja masih di luar juga, yang sebenarnya sih ya kita jaga diri aja gitu. jaga imun sistem ya Paula. Iya, bener. Kalau buat Paula sendiri sebagai sekarang udah jadi bintang YouTube dan juga sebagai ibu, terus kan baru mulai nih keluarganya gitu, terus baru banyak banget acara-acara, kemarin punya acara TV dan lain-lain. Terus impact terbesarnya si pandemi ini buat Paula sendiri gimana? Kalau buat aku sih efek pandemi ini tuh pasti kan berefek ke semua bidang lah ya, maksudnya ke semua orang udah pasti. Cuman kalau buat aku pribadi, kalau bisa ngambil positifnya itu, kalau buat aku pribadi aku bisa lebih fokus ke anak gitu. Jadi aku bisa lebih fokus ke Keanu, karena kan kalau lagi pandemi gitu kan, jadi akhirnya ya udah mau keluar rumah juga, kalau nggak ada pandemi pasti yuk kita kongko di sini, ngopi di sini, atau meeting di luar. Nah, kalau ini kan semua terakhir aku sempat meeting sama Paula tuh ya. Iya kan, yang di mall itu kan gitu. Nah, itu aku mau nanya juga sebelum pandemi tuh ya. Super iya, sebelum pandemi. Jadi positifnya adalah aku jadi lebih fokus gitu, jadi nggak ada distract gitu. Kalau misalnya memang harus meeting, paling Zoom, kalau nggak meeting ke kantor, karena di kantor kan semua udah steril apa segala macam, jadi memang ke arahnya ke situ gitu. Dan kalau untuk program-program sendiri, kebanyakan syutingnya di dalam, maksudnya di rumah kan, dan timnya semua orang kita semua sendiri ya, kecuali sekali lah aku udah mulai berani keluar lah kemarin gitu, bantu-bantu gitu di luar, tapi aku nggak sering. Cuman ya itu, lebih yang paling penting adalah pikiran kita juga sih, jangan terlalu khawatir juga, takutnya jadi imunnya drop tuh, tapi tetap ambil vitamin gitu, makan yang bener. Nah Paula, aku kan inget nih sebelum pandemi aku dan Manda juga sempat interview ke rumahnya Paula sama Baim. Oh iya, banget
itu lihat closetnya Kiano dan Paula dan Baim. Nah di situ waktu itu aku inget lagi renovasi terus Iya. tim YouTube-nya juga masih ada yang di bawah dan segala macam. Dan terakhir aku sempat lihat tuh, ikutin dari Instagram dan diceritain juga sama teman-teman udah punya kantor sekarang. Nah itu gimana sih ceritanya? Iya. Kayaknya seru, dan itu terjadinya Nah, gimana, dan kantornya dekat rumah atau gimana tuh Paula? deket rumah kantornya. Jadi aku bisa ke sana. Oh, Wow. gitu. Jadi, Oke, aku juga pengen tahu nih, ada apa aja di kantor? ada apa aja sih di kantornya ini sekarang? Di belakang rumah apa gimana sih, Paula? Enggak, di daerah dekat sini juga sih, nggak jauh. Di kantornya multifungsi banyak. Jadi ada pastinya ruang-ruang editor, ada studio juga, terus ada lapangan basket, terus ada kolam ikan. Pokoknya dibikin senyaman mungkin lah. Terus di atas juga ada dapur bagus buat konten sih nantinya gitu. Ya, Jadi ya. kayak emang udah dipersiapin untuk apa? Untuk konten YouTube, maksudnya untuk dibikin nyaman buat meeting, Ya. ada tempatnya sendiri segala macam. Jadi semua siapkan jauh-jauh hari gitu. Jadi namanya Bapau TV atau apa nih nanti YouTube jadinya? Sorry bentar nih. Hai, ada Mama Gea. Mama, nih ada Paula, muse-nya Mama Gea, halo. Ini ada ibu Kabar. aku tadi masuk. Ada Om Triawan Munaf, ada banyak banget teman-teman. Iya, apa kabar? Ya ampun, udah lama banget ya jadi kangen fashion show kan, ketemu-ketemu gitu. Kapan fashion show lagi, Kak, Mama Gia? Pak, Ya, halo. Segera ya, segera ini ya, kan kita Paula kan harus ikut. lagi mau launching 40 tahun nih bukunya, tapi kalau untuk Oh, acara iya. gedenya karena masih masa PSBB ini, jadi kayaknya diundur. Tapi launchingnya sih insya Allah akhir bulan ini harus ada Paula ya, karena isinya Paula dong, loh, pasti. banyak. Banyak isinya, banyak Paulanya. Kemarin kan pakai baju waktu Mbak Im menang kan pakai baju Mama Gia. Iya, jadi Jadi itu bawa lak ya baju Mama Gea. Ya dong. Katanya Ya udah. 40 tahun Gea harus ada Paula tuh, kata Mama tuh. Nah, ini Paula, ini kan Fashion Friday ya. Aku juga pengen nanya nih, waktu kemarin mau ke acara itu kan Paula minjem baju, ngobrolnya atau beli baju atau styling. Kamu bener-bener ngomongnya Paula sendiri yang menghubungi aku. Mau tahu dong nih, kalian berdua nih, Mbak Im sama Paula, saling men-styling each other atau gimana nih? Kalian Enggak lah, udah pasti aku lah. Aku pasti, kalau Mbak Im mah nggak mau pusing dia. Kalau dia mah nggak mau Oke, pusing, jadi yang ada. kamu adalah stylist untuk kalian Bapak berdua ya. Iya, kalau Mbak Im mah udah pasti kalau bisa disediain wardrobe aja gitu kan. Cuman kan aku kan beres selalu ya. pokoknya selama aku sama Mbak Im ya semuanya aku yang ituin, yang styling. Even dia waktu itu ada acara di mana tuh di Amerika aja, tuh aku langsung nyariin yuk cari baju yang bener apa, kan dia waktu itu buat basket kan ya, diundang NBA itu, jadi nggak setengah-setengah gitu loh ya kan. Kadang-kadang kan dia kan suka warnanya tabrak lari apalah, pokoknya taste-nya beda lah emang gitu kan. Kalau aku bagusan ini deh, coba ini deh, untungnya sih dia oke-oke aja gitu. Paula, tapi berarti karir kamu sebagai model ada untungnya juga dong ya sekarang, karena semua desainer. Iya, Iya, ada untungnya. Jadi kayak apalagi dulu waktu pas ini kan pre-wedding juga kan semua desainer kan ada bajunya juga. Jadi biar seru. Mbak Im sampai pusing. Aduh nih foto nggak habis-habis ya, foto mulu katanya. Biar adil ya. Biar adil. Biar ya. adil. Nikahnya aja kan di tempatnya itu Tribrata ya kan. Iya, bagus banget. Aku mau nanya juga nanti obrolan kita di parkiran. Mau ditanya lagi Iya. biar semuanya bisa dengar juga. Nah, Paula kan kita ngeliat nih selalu fashionable dan always positive, always happy, even waktu di masa pandemi. Nah, ada nggak sih tips-tipsnya buat teman-teman di rumah how to stay beautiful and positive and fashionable at home? Sebenarnya kalau dibilang fashionable, kalau aku sih pakai sesuatu yang memang kita suka aja gitu. Maksudnya kayak aku tuh orangnya kan simple, nggak mau ribet gitu. Jadi memang harus disesuaikan sama style kita aja sih. Kita nggak bisa paksain kayak, oh trennya sekarang lagi ini, aku mau ikut-ikutan gitu. Kayak biasanya mungkin bisa bertahan lama kan. Jadi kalau aku lebih kepada kalau style fashion aku sesuatu yang memang buat aku nyaman aja gitu. Yang simple, yang nyaman dan sopan. Ya, aku sempat lihat closetnya Paula memang paling suka yang simple, nyaman, dan
invest juga in beautiful things tapi yang long lasting kayaknya gitu ya. Iya. Yang warnanya juga klasik gitu. Paling sekarang lebih kepada ini Kak, paling aku kan orangnya paling warnanya kan gitu-gitu aja ton warnanya. Mungkin sekarang lebih kayak mulailah bermain warna, karena kan kadang-kadang dituntut dari suatu produk atau apapun itu kan harus bermain warna, jadi lebih kayak berani bermain warna sekarang gitu. Kalau sekarang Paula lagi pakai baju apa sih, Paul? Kayak lucu deh, kayak pajamas atau apa ya? Ini Ya, apa Zara. Zara. Beli celananya masih nggak muat, kekecilan jadi. Keren. Nah, Paula, aku sama Manda sekarang lagi pakai Gea Resort by Amanda Jana. Nanti Paula harus kita kirim juga. Nah, sebenarnya harusnya dirilisnya di Indonesia Fashion Week, tapi karena pandemi tertunda, jadi kemarin di Hari Gajah Dunia kita keluarin dulu sneak preview yang print gajah. Nanti Paula sama Baim harus pakai ya. Ya, lucu banget, iya. Itu kan aku dapet waktu itu Kak Manda sama Kak Jana kan kasih waktu pas kesini ya. Tapi bukan di senang banget ya. Aku lihat dipakai berapa kali. Nah, Paula, ini balik ke karir kamu waktu masih jadi model ya. Aku ingat Paula kan kalau sehari-hari itu bener-bener yang pemalu, humble kayak tadi Yana bilang. Tapi once kamu udah di atas panggung, kamu udah totally different person. Nah, itu ada triknya nggak sih? Gimana kamu bisa berubah gitu dari kalau off the runway sama kalau udah di atas panggung? Sebenarnya itu karena jam terbang aja sih Kak. Jadi kan memang kalau kita kan kalau di panggung memang harus percaya diri, terus harus bisa membawakan pakaian dengan baik ya, maksudnya sesuai yang dimau desainer, yang pesan tersebut. Jadi sebenarnya lebih kepada ya percaya diri dan ini aja sih, karena kan kadang-kadang tiap desainer maunya kan beda gitu. Kalau dibilang gimana cara percaya diri, ya itu menurut sekolah udah pasti basic. Jadi kita kalau melakukan sesuatu tuh nggak boleh setengah-setengah gitu. Jadi kita memang harus belajar gimana cara jalan, gimana bawain kain, gimana pakai heels, gimana pakai, kan cara pakai jalan pakai heels dan cats kan beda pastinya kayak gitu. Jadi memang basicnya kuat dulu gitu. Nah, ditambah lagi dengan jam terbang. Dengan semakinnya kita praktis, kita jalan terus gitu. Nah, itu akan membuat kita lebih luas, lebih terbiasa, tahu gimana cara menghandle kalau misalnya keseripet gimana, bawa selendang gimana, kayak gitu-gitu kan. Aku aja udah berapa belas tahun aja kalau di belakang panggung menurut aku ini agak susah, aku tetap di belakang panggung tetap latihan gitu loh. Maksudnya tetap dekat, tetap latihan. Jadi bukan berarti kita lama di situ terus kita nggak ada rasa kayak khawatir, deg-degan, ntar gimana ya gitu, tuh pasti ada kalau memang bajunya. Itu selalu ada ya, deg-degan, semua itu tetap ada ya. Iya. Nah, Paula, kalau 3 favorite itemnya Paula nih, fashion item, yang all time favorite-nya apa yang paling kamu suka? Aku tuh selalu biasanya aku pakai jam. Tapi kalau terakhir karena jam waktu favorit itu apa mereknya? Boleh good product nggak sih? apa aja yang penting nyaman. Jadi jam. Tapi terakhir itu kan suka males pakai jam karena kan memang jarang keluar kan ya, jadi suka lupa. Kalau dulu kalau ketinggalan jam itu wah bisa stres. Terus sunglasses. Jam itu karena seneng ngelihat jam, seneng on time gitu, apa cuman seneng rasanya aja keren gitu? Kan saya ini jam berapa, kalau ngeliat handphone tuh kayak gimana, kayak automatically tuh kayak ini jam segini. Sering aktif gitu, foto apa, jadi kalau ngeliat ini harus jam berapa gitu, set gitu, padahal gitu. Terus sama ini kacamata, sunglasses. Wah, kalau gitu harus dikirimin sama aku. Plus patch, pesan jadi jam, kacamata, terus apa lagi yang favorite? Apalagi ya fashion item apa ya? Enggak ya? Oh iya sih, tapi maksudnya kalau yang selalu aku pakai itu aku yang lebih seneng. Yang selalu apa? Jadi jam, ya jam, kacamata, ya paling ini jeans ya. Aku suka pakai jeans itu karena kan nyaman, ya kan, bisa ngapa-ngapain gitu, santai gitu. Nah, kalau tadi kan apa? Kalau kacamata kenapa? Karena kalau dulu kan zaman fashion show gitu kan suka kita bangun pagi gitu kan, terus matanya sembah.
JR pagi banget ya. Kan Banget. Nah, kamu ada nggak sih Paula, dari kamu berapa tahun ya jadi model ya? Dari umur berapa ya? dari 2001, cuman aktifnya 2007. Jadi sekitar 2007. 11 tahun lah aktifnya. 13 Yang tahun, benar-benar ya kayak 12 tahun. Selama 12 tahun itu ada nggak yang most memorable moment kamu di Ya, fashion moment fashion ya. moment, atau yang memalukan atau yang paling seru? Ada Ya. nggak? banyak. Pernah jatuh Ada yang- mungkin atau apa di panggung? Pernah aku jatuh waktu itu di Senayan City. Waktu itu show apa ya, aku lupa. Gara-gara bajunya kepanjangan licin, aku pernah jatuh itu sekali. Kedua itu Jakarta Fashion Week yang waktu pas kapan itu yang aku diangkat di tandu itu. Jadi kayak semua tuh yang berat-berat, yang susah-susah tuh aku udah Di cobain. Paula ya? Cobain ada Ini seru. bukan yang pernah jatuh. Iya bener. Bajunya ribet ya. Panjang. Ini bajunya siapa ya? Didi ya? Didi. Itu baju Didi siapa? Budiarjo. Yang aku lupa itu. Didi Mas Budiarjo. siapa ya? Oh iya Mas Didi kayaknya. Iya bener-bener. Mas Didi. Terus yang ditandu waktu itu terakhir aku show pakai baju Mas Didi juga ya kalau nggak salah ya, atau siapa ya yang ditandu di Dewi Jakarta Fashion Night Fashion ya? Week Fashion tuh. Night. Itu juga deg-degannya ampun itu ternyata nggak gampang ya ditandu gitu, jalan terus tiba-tiba turun jalan Paula lagi ya. selalu ini kan upper space, Iya. last space, Jadi karena kamu ratu. cantik dan tinggi, kamu pasti kalau ya jadi ratu. Itu di belakang itu ada Baim, bukan sih? Gue kayak ngelihat ada tangan orang kan ya. Kan, Oh, salah. bukan. baik kantor. Baim di kantor. Kiano di mana? Nanti mau lihat dong Kiano. Adik aku kayak mau tidur tadi, takut. Sekarang udah bisa guling-guling kan, jadi kalau nggak ada yang jagain tuh takut jatuh gitu. Jadi emang harus ada yang jagain kalau aku tinggal sebentar gitu. Udah bisa ngomong apa nggak? Ya kalau sekarang Kalau berapa ya? 7 bulanan, dia sekarang lagi seneng niup, suka niup, jambak. Jadi kalau megang mungkin maksudnya nyayang ya, ngelus tapi digaplok-gaplok, plok gitu. Lumayan juga sih. Lucu banget, sakit juga ya. Mukanya udah kayak udah gede gitu ya, udah ngerti kalau di foto-foto aku lihat. Saking bulatnya Bener-bener bukan campurannya Paula sama Baim. Dalamnya sih Paula, cuman bentukan luarnya Baim gitu ya. kotak Kayak Paula gitu di ya. dalam Baim. Lucu Iya kan? banget, iya banget. Casingnya Baim, dalamnya Paula gitu ya. Nah, kalau most favorite designer, sebutin dong 3 yang lokal dan internasional. 3 apa? Yang Indonesia internasional. berapa? Boleh, yang luar negeri juga. Pastinya Mama Gea dong. Kan? Yeay, Mama Gea. Mama, ada mama mana tuh? KKN ya kita. Banyak pastinya, ada Mama Gea, ada Mas Bian, terus udah gitu Seba, banyak yang lokal-lokal yang baru-baru juga banyak gitu. Sebenarnya desainer lokal aku tuh lebih apa ya? Lebih touchy aja, maksudnya lebih modelnya juga lebih klasi, lebih long last gitu kan. Maksudnya juga nggak kasaran lah kasarannya. Kalau di luar negeri ya standar ya. Kalau luar negeri merek brand luar tuh aku biasanya lebih seneng kayak yang kayak Off-White, yang kayak simpel-simpel, yang kayak kaos balen, Gucci yang standar-standar, bukan yang gaun malamnya atau apa itu, karena itu mahal pertama dan kedua. Malam kayaknya di brand Indonesia banyaknya ya. Aku sempat ngintip lemarinya Paula. Di lemari kamu malah yang luar negerinya kebanyakan streetwear, yang off-white. Ya, streetwear aja. gitu Ya, kan. sukanya streetwear kalau luar negeri. Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau lihat closetnya Baim sama Paula ada di nanti di channelnya Daughters of Fashion di YouTube juga. Nanti aku akan upload juga pembicaraan hari ini di Lifestyle One juga sama Paula. Nah, Paula, kalau misalnya Paula describe your style, how do you describe it? Style kamu tuh apa sih kalau menurut Paula sendiri? Oke, style aku tuh sebenarnya simple, casual, tapi ada touch femininnya juga. Biasanya tuh aku lebih kayak ke aksesoris, mungkin pakai anting, kalung, cincin, jam, gelang, paling kayak gitu aja gitu. Tapi aku lebih bener-bener yang sporty, casual, sama simple aja gitu. Iya. Less is more kalau aku biasanya. Biasanya lebih ke aksesoris, mungkin sepatunya dengan touch warna yang gimana, atau tas, lebih kayak gitu aja. Tapi kalau untuk pilihan bajunya sendiri tuh aku lebih casual, lebih santai.
Nah, Iya. tadi kan Manda udah bilang tuh mengenai most unforgettable moment gitu. Nah, kalau bagi Paula sendiri di dunia fashion, momen yang paling Paula ngerasa oke ini my highest achievement gitu. Pas kapan tuh Paula? Eh, Waktu jadi model. pas model ya itu pas waktu Atau aku anything in fashion. Oke, pas fashion itu aku waktu bisa ke luar negeri. Waktu itu aku bisa ke Milan sama ke Singapura. Di situ tuh ngerasa aku bisa mengalahkan zona comfort aku gitu. Itu kan sebenarnya yang paling susah ya. Maksudnya kayak walaupun di sana make it apa enggak, tapi di sana alhamdulillah sih aku make it karena kan juga karena terus-terusan kan ya, karena kita datang terus, usaha terus cukup gitu kan, kali ya. hasil itu kan nggak akan bohong gitu. Cuman dengan kita mencoba keluar itu buat diri aku sendiri bahwa aku bisa keluar dari zona comfort di sana, dan di sana banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat, kayak lebih banyak bersyukur lagi karena di sana tuh susah banget cari kerjaan, saingannya luar biasa apa segala macam. Jadi kayak lebih kayak balik lagi tuh kayak lebih bersyukur ya kita dari posisi sekarang. Kadang-kadang kan kita suka lupa kan, merasa kita tuh spesial apa segala macam. Jadi pas waktu kita keluar tuh bener-bener kayak buat pelajaran buat diri kita lagi aja gitu. Jadi ya itu ada berkesempatan bisa kerja di luar, itu sih sebenarnya lebih tepatnya. Ini ada pertanyaan dari Mama Gea, yang discover Paula pertama kali siapa ya Paula waktu pertama kali akhirnya bisa menjadi model? Desainer atau siapa yang discover Paula? Sebenarnya itu aku dulu pernah ikut Gadis Sampul 2001. Cuman kalau desainer yang discover itu dulu tuh aku pernah habis Gadis Sampul aku ikut Mas Ramli almarhum 2002. Wah, Nah, dari gitu pertama kali mau Om Ramli. Iya, Om Ramli. Jadi aku belajar sama dia, sering diajak-ajakin show. Jadi sebenarnya sama Mas Ramli lah itu yang aku istilahnya badan masih belum terlalu proporsional. Banyak pelajaran dari situ, aku banyak belajar makeup sendiri, bikin sanggul, pakai kain itu dari Mas Ramli. Karena di sana kan semuanya mandiri ya kan, banyak desain model-model senior juga. Jadi disitulah aku banyak belajar gimana cara jadi model. Selain sebelumnya aku juga sekolah, Kak. Nah, orang banyak yang menilai kan di Indonesia itu Paula adalah salah satu supermodel yang bisa dibilang nomor 1 ya di Indonesia. Paling top ya. Paling top lah di di antara supermodel di Indonesia. Apa pendapat Paula tentang itu? Kalau pastinya seneng sih, cuman balik lagi kalau kayak misalnya predikat itu tuh emang nggak bisa kita yang create. Kalau kita tuh sebagai istilahnya hanya melakukan yang terbaik aja sih. Sebenarnya kalau aku jadi model ya udah all out semuanya, makanya disiplin bisa punya hubungan baik ke semua orang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita hanya bisa berusaha melakukan yang terbaik. Tapi kalau untuk predikat tiba-tiba supermodel nomor 1 segala macam, bukan kita yang mau, tapi orang lain yang memposisikan kita di situ. Ya aku sih terima kasih banyak. Akhirnya Mama Gia juga bilang nih, Mama Gia inget banget Paula sangat disayang Ramli, dan Paula itu masih muda banget. Nah itu tahun berapa ya Paula waktu pertama kali di discover? Aku tahun 2002. Itu aku habis umur berapa? Ya waktu itu juga ya kan sama Mama Gia kan aku sering show juga dulu. Iya. Terus yang seru ya kita Mama Gia di luar negeri selalu sama Paula. Kita ke Milan berapa kali? 2 atau 3 kali? Berapa kali ya kita bareng? Ya, 3 kali. Gila gitu tim Milan. Dan aku sama Manda makanya gila ya, Paula dari sependiam itu sekarang jadi wah gila seru banget. Nah itu tuh gimana? Ceritain dong transisinya gimana seorang Paula dari jadi supermodel menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, dan sekarang menjadi seorang YouTube star. Nah, apa yang Paula rasain sekarang nih di titik ini? Sebenarnya sesuatu hal yang baru ya Kak. Jadi sebenarnya enak juga sih, maksudnya transisinya tuh bener-bener memang pas momennya, memang pas aku istilahnya aku udah puas lah istilahnya. Kalau untuk di bidang modeling aku udah mencapai titik di aku mau. Memang transisinya tuh pas banget karena memang istilahnya bisa memberikan kesempatan yang lain nih, model baru untuk berkembang juga gitu lah. Jadi bisa belajar hal yang baru kayak misalnya jadi host, terus untungnya
ini sendiri di platform kita sendiri kan, yaitu YouTube Ya. kan, Mbak. Ya. Yang pasti aku berterima kasih sama Mbak Im juga, suami aku yang selalu support, yang aku dulu nggak yakin, nggak pede. Dia bilang, nggak apa-apa saya, pokoknya jadi diri kamu sendiri, ini. Jadi pasangan tuh juga menentukan kan, dengan kita nggak pede, tapi dengan dia support, nggak kok, semua orang juga dari nggak bisa, apa, segala macem. Jadi ya udah, akhirnya nggak ada tekanan, nggak ada pressure, disitulah akhirnya kita jadi ternyata kita bisa berkembang di situ gitu. Kalau ke jadi seorang ibu ya bener-bener apa ya, memang udah saatnya umurnya ya kan, dan emang senang kayak sesuatu pekerjaan yang baru. Aku tuh jadi seorang ibu dan istri tuh nggak mudah gitu kan, kayak Kak Jana ya kan, Kak Manda baru nikah gitu, sebentar lagi punya anak ya kan, itu emang aku baru ngerasain jadi membagi waktu dan membagi, kalau perhatian udah pasti bisa ya, tapi kalau membagi waktu kayak misalnya anak yang harus full perhatian, apalagi masih bayi, aku nggak pakai babysitter kan, aku handle sendiri itu segitu, ke suami juga apa segala macam. Jadi emang sebenarnya pekerjaan yang sangat luar biasa. Makanya jadi kalau ngeliat mama aku jadi kayak dulu kalau suka kadang-kadang dikasih tau bantah-bantah, sekarang kayak oh iya aja, karena emang nggak gampang jadi seorang ibu gitu. Iya. Nah, Paula sama Mbak Im ini kan salah satu couple yang kita berdua, kita tahu dua-duanya sebelum kalian pacaran dan menikah, tahu perjalanan cintanya, terus waktu menikah ini kalian dua-duanya berubah jadi lebih baik. Jadi kayak berdua nih bener-bener kayaknya Jodoh ya. jodoh gitu bener-bener. Katanya kan couple yang baik adalah yang bring out the best Bring in out each the other. best in Nah, each ini other. kita bisa lihat Aku banget ingat di nih Paula dan Mbak Im. obrolan kita di tempat parkir Tribrata. Doanya Paula nih waktu selama perjalanan cintanya Paula, terus akhirnya bisa mendapatkan Mbak Im dan dia adalah jodohnya. Boleh dong di-share lagi ke teman-teman di sini mungkin yang belum mendapatkan jodoh, gimana sih doanya biar kita bisa kayak Paula dan Mbak Im? Enggak sih, sebenarnya lebih kayak doanya detail. Maksudnya kayak dulu kan juga ada hopeless di mana kita udah umur 30 tahun kok pasangan selalu dapet yang nggak cocok apa segala macam. Jadi sebenarnya kalau itu berdoanya kita tuh harus detail. Jadi kalau kita mau apa ditulis di situ. Jadi mau seiman. Detail ya Paula, dituliskan ya. Iya. Mau tinggi. Nah, kalau Mbak Im doanya salah satunya tinggi, dan yang paling tinggi ya kan. Model paling tinggi asli. Dia kena tinggi beneran. Jadi memang doa itu harus detail, dan kebanyakan alhamdulillah yang aku doain hampir semuanya ada di Mbak Im dan sebaliknya begitu. Jadi memang percaya nggak percaya sih Kak, karena banyak yang bilang doa tuh detail gini-gini. Masa sih ya, kita buktiin. Jadi doanya semua sampai aku tulis. Jadi aku tulis di buku. Habis itu aku foto jadi di handphone. Jadi setiap sholat aku selalu baca doanya itu. Jangan sampai ada. Bener banget. Nah, aku kan pernah baca juga The Secret juga gitu ya, terus ada di beberapa di luar negeri apa, kalau dibilangnya tuh suruh tulis, abis itu harus dilupain, ternyata enggak ya, jadi ditulis dan dibaca terus tuh nggak apa-apa ya? Iya. Setiap kita berdoa gitu ya, oke. Sebenarnya memang kayak afirmasi, kayak ilmu afirmasi. Jadi kita memang sih nggak gampang untuk bisa afirmasi itu kan sesuatu yang kalau kita ini omongin positif, apa positif kita akan jadi positif. Ini untuk melatih kita berpikir positif dan selalu positif itu kan juga nggak mudah kan. Nah itu tuh memang harus, katanya juga harus ditulis maunya apa. Kan sekarang kan udah jodoh udah nih, nanti kedepannya tuh apa ntar ditulis. Katanya kalau media tulis tuh lebih gimana gitu katanya. Jadi kita tulis, kita pikirkan, kita omongin, itu tuh akan istilahnya kayak attract gitu ya, kayak The Secret kan juga gitu kan. Jadi kita attract universe untuk positif gitu loh, apa segala macam yang gitu-gitu ya. Masih belajar juga sih, akan dilakukan, dipraktekkan secara continuously. Ya bener banget tuh ya. Aku juga sama Manda banyak ngobrol di Soulful Sunday atau Fashion Friday, kebanyakan attraction-nya dengan cara ditulis sih, paling bagus karena ketika kita menulis itu kayak ada lebih berbeda dibandingin diketik ataupun bener. Itu bener banget sih, nggak tahu ya emang kayak gitu. Kayak kita dulu kalau misalnya waktu di sekolah kan
kalau kita latihan ulangan gitu, kalau kita jawab gitu kan, nulis soal jawab tuh kayak lebih nyantol kan dibanding Iya, kayak cuma benar. gitu doang gitu kan. Jadi Diomongin mungkin aja. Kayaknya itu ibaratnya afirmasi bagi diri sendiri juga deh. iya bener juga. Iya. Ingat zaman dulu kan guru kalau kita terlambat Kalau misalnya, dihukum disuruh tulis 1000 kali saya tidak boleh terlambat, akhirnya kita kan nggak akan terlambat lagi. Iya. Aku pikir tuh something like that kayaknya deh, kenapa Bener, kita bener. harus tulis gitu ya Paula. Nah, apa nih? Dan Paula nih ya, dengan segala pencapaiannya Paula yang sekarang, menurut Paula, Paula udah menemukan nggak sih purpose-nya Paula di dunia ini? Udah, ya kalau aku sih orangnya bersyukur aja, istilahnya kayak dengan posisi kita yang sekarang, maksudnya apa yang kita udah dapat sekarang sih aku mensyukuri gitu, karena istilahnya kalau buat aku sih simple aja ya, dengan kita lebih bersyukur mungkin kita akan lebih menghargai setiap momen ya. Kadang-kadang pastilah namanya manusia pasti adalah komplain ini, komplain itu, tapi Ya. at least kita oh ya ampun, kadang-kadang tuh aku berpikir kalau misalnya apa namanya, biasalah kalau misalnya lagi apa moodnya nggak bagus, sama maksudnya mood nggak bagus apa segala macam, kita langsung berpikir kalau dunia ini tuh sementara gitu. Jadi kayak misalnya orang-orang yang kita sayangin tuh, terutama misalnya anak, suami gitu tuh, jadi kita kayak bayangin ini tuh nggak akan lama. Jadi kita kadang-kadang kalau mau marah-marah, mau apa tuh, jadi kadang-kadang mau sampai kapan dia sama kita juga belum tahu kan. Jadi kayak kadang-kadang lebih berpikir ke situ sih gitu. Memang nggak gampang, tapi aku melatih untuk berpikir selalu bersyukur, dan dunia ini tuh terlalu singkat untuk kita singgahi gitu. Ya, bagus banget. Dan itu. untuk marah juga ya, jadi kalau kita berpikir seperti itu jadi positif terus dan mungkin menjadi orang yang lebih baik, Paula. Kita terkontrol kan, jadi nggak yang berkelanjutan atau berlama-lama yang kayak gitu-gitu sih. Tapi emang emang harus dilatih kalau kayak gitu juga gitu ya, lagi belajar sama-sama Kak. Nah, Paula tuh apa sih perbedaan yang Paula sangat rasakan semenjak Paula menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri? Ada nggak perbedaan di diri Paula yang Paula sangat rasakan, dan dia juga jadi mungkin apakah semua pengertian yang tadi Paula bilang kan itu udah wise banget ya as a person, itu Paula temukan ketika menjadi seorang istri dan ibu, atau apa nih Paula yang membuat Paula menjadi Paula yang Perbedaan yang banyak pelajaran yang Paula rasakan? Meredam ego sih, karena kan istilahnya kita kan perempuan yang mandiri ya kan, maksudnya punya karir kita sendiri apa semua. Nah dengan kita menikah, kita punya anak tuh kan sama istilahnya, ego kita tuh kan yang harus dikontrol gitu, dalam arti oke, kodratnya istri itu harus di bawah suami yang harus nurut ya, bisa berbagi, bisa ngobrol, tapi at least kita lebih bisa ngeredam ego. Jadi jangan terlalu ego gitu loh. Pasti itu butuh penyesuaian sih, awal-awal pasti aku juga nggak gampang untuk itu. Nah untuk anak juga sama gitu, kita lebih harus mikirin ini anak dibanding kepentingan kita yang kayak gitu-gitu. Bukan berarti kita nggak punya me time, tapi tetap ego sih menurut aku yang paling tantangan, karena kan itu apalagi cewek-cewek mandiri ya kan, berkarir yang biasa hidup independen ya. Itulah ego yang agak sedikit challenge buat kita redam. Boleh tahu nggak siapa nih yang lebih mengatur, Baim atau Paula kalau di rumah? Nah, itu kayak gimana tuh? Aku tuh orangnya juga controller juga sebenarnya, maksudnya karena aku kan anak pertama ketemu anak bungsu kan, jadi sebenarnya aku tuh orangnya tuh, aku punya adik, aku suka ngatur, dan aku kan juga istilahnya aku yang ingin adik-adik aku, jadi aku tuh orangnya ngatur banget gitu. Nah ketemu Mbak Im yang nggak bisa diatur gitu kan, jadi kayak istilahnya ya itulah penyesuaian, tapi nggak apa-apa. Tapi akhirnya kita untungnya sih dalam waktu hampir 2 tahun ini cepet ya menyesuaikannya gitu. Jadi lebih ke ego itu sih, lebih lembut lah, lebih bisa mengikuti arus. Oh ya udah, iya gitu aja sih. Jadi saling meredam ego itu penting banget ya. Ego sih yang paling berat. Kok kamu sama sih sama aku, anak sulung sama anak bungsu? Gitu ya, Makanya meredam ego ya.
Nah, Egonya itu. Paula kan sekarang kan dari dulunya juga udah supermodel dan udah terkenal gitu. Tapi kan terkenal di dunia fashion itu dengan terkenal menjadi superstar kayak sekarang di Entertainment tuh YouTube beda banget, dan ya. dunia entertainment kan berbeda. Nah, gimana tuh caranya Paula memanage your fame dan cara Paula menghadapinya? Itu semua kan juga pasti ada positif dan negatifnya gitu kan. Iya, kalau aku sebenarnya untuk awalnya pasti sebenarnya aku juga awalnya kan sama artis kan juga gimana ya, tadinya juga takutnya jadi kayak privacy kita nggak ada apa Iya, segala macam. iya. Aku memutuskan untuk menikahi seorang artis ya berarti aku udah tahu sebenarnya konsekuensinya gitu. Iya. Kan saat awal pastilah adalah namanya balik lagi ego, nggak mau ini nggak mau itu, tapi akhirnya lama-lama kita memahami ternyata rezeki kita di sini, memang dunia kita udah di sini, jadi akhirnya aku lebih menerima dan lebih berusaha untuk mensyukuri aja emang rezeki kita di sini apa segala macam. Jadi aku lebih berpikir gimana mengantisipasi mencari solusi aja, kayak misalnya kalau ngerasa kayak privacy udah mulai terganggu ya udah pakai CCTV 24 jam, security 24 jam. Itu aja sih sebenarnya lebih ke solusi, karena kita kalau komplain juga bingung karena gimana gitu. Tapi nggak dipungkirin juga kita memang istilahnya rezeki kita di sini, jadi lebih baik kita mensyukuri aja dan kita cari solusi aja gitu. Iya, itu penting banget. Kalau komplain ya gimana ya? Nggak bisa, karena Ketika kita bersyukur akhirnya jadi ada solusi juga gitu ya Paula. Iya, jadi Kita tuh biasanya selalu buka pertanyaan ya untuk teman-teman di rumah. Nah, kita akan buka 3 pertanyaan dan akan mendapatkan hadiah masker dari Gea Fashion Studio, masker 17 Agustus, masker Merdeka, dan juga 2 hand sanitizer dari Love Cure. Nah, teman-teman, mungkin ini nggak sebanyak kalau Bapak giveaway. Tapi ini spesial untuk live hari ini dari Gea Fashion Studio. Nah, teman-teman yang mau nanya, kita kasih kesempatan 3 pertanyaan untuk nanya ke Paula apa aja di seputar dunia fashion atau mengenai menjadi seorang ibu dan lain sebagainya. Nah, ini banyak yang nanya, katanya aku kembar bukan iya. Katanya disangkanya itu kaca, bukan, aku kembar. Paula, kamu juga udah kurusan lagi ya kayaknya ya? Udah hampir kembali ke berat ideal nggak? Oh, ini ada nih. Ini ada Belum ya? Ada pertanyaan dari Rally 3. Gimana caranya Kak Paula menghadapi haters? Nah, gimana tuh? Oh, aku diemin aja. Nggak dibaca ya? Nggak kalau dibaca pasti dibaca sih, kadang-kadang aku pasti masih suka baca. Kalau dibilang aku nggak baca komen, enggak sih, kadang-kadang aku masih suka baca. Cuman kalau ada yang berbau negatif, kadang-kadang aku penasaran emang dia ngomongin apa sih gitu. Tapi kalau emang kadang-kadang kan kita sakit hati itu kan karena kita mengizinkan orang itu menyakiti hati kita kan sebenarnya. Tapi kalau kita ngerasa nggak gitu ya udah. Jadi sebenarnya aku nggak pernah bales haters, nggak pernah apa, dan kita juga nggak mungkin bisa mengontrol luar orang-orang supaya suka sama kita semua kan, nggak mungkin. Jadi sebenarnya ya itu apa ya, bumbu-bumbu aja. Jadi menurut aku cuekin aja, nggak usah ditanggepin. Ya, aku lihat kemarin ini Mbak Imam dan Paula hebat sih menurut aku, karena tetap ngejalanin terus. Kalian berbuat baik, mau sempat ada yang negatif banget kemarin-kemarin ini, tapi kalian jalan terus. Itu bagus banget sih. Jadi lawanlah dengan kebaikan, kill them with kindness. Itu bagus banget. Aku setuju dengan Paula dan Mbak Im. Dan aku juga ngerasa yang tadi Paula bilang benar banget. Aku banyak baca di buku-buku spiritual ataupun dalam negeri dan luar negeri. Sebenarnya yang penting adalah reaksi kita. Kita mengizinkan nggak itu? Ketika suatu terjadi pada diri kita tuh, yang penting gimana kita menghadapinya. Jadi ketika kita mengizinkan dia menyakiti atau apa ya, itu jadi sakit. Tapi kalau kita seperti Paula bilang, kita diemin dan nggak kita anggap, ya itu benar banget sih Paula. Jadi cara kita menghadapinya ya Paula. Nah, ini ada bagus juga nih pertanyaan dari tadi, ya kelewatan nih bentar ya. Putri G. Nah, Kak Paula, ini juga tadi maunya jadi pertanyaan aku nih. Tips dong, berbagi tips manajemen waktu dan kedisiplinan sebagai seorang ibu, istri, dan juga public figure ya sekarang. Waktu Sebenarnya kedisiplinan gimana tuh? Jadi modal sebenarnya disiplin ya? Sebenarnya
beruntunglah ada corona buat aku tuh jadi waktunya lebih banyak ke keluarga, ke Keanu, ke ini. Kalau dibilang kelihatannya tuh kayak sibuk banget gitu ya, syuting, ada YouTube, ada program acara gitu. Sebenarnya yang lebih sibuk adalah suami aku sih, dia yang lebih keluar, lebih apa. Nah kalau untuk dibilang kayak program-program dan YouTube itu sebenarnya kita juga nggak 24 jam kamera di depan kita juga enggak. Sebenarnya kan itu bisa diatur waktunya sekali bikin, mungkin langsung berapa episode, belum kerjaan-kerjaan yang lain. Sebenarnya masih banyak waktu untuk aku sama keluarga aku gitu, misalnya aku sama Tiano, kadang-kadang apa-ngapain, aku ke kantor kan memang suka ngurusin manajemen sana juga gitu, jadi aku juga masih sering sama Mbak Im, ajak piano. Sebenarnya menurut aku masih terkontrol sih, memang sih kesannya kayak kelihatannya waktu tuh cepet banget berlalu memang, cuman ya kita aja gitu. Nah, ini ada satu lagi. Ini kita mau buka 3 atau 4 nih, Pak, pertanyaan? Oke. 4 deh, karena banyak. Oke, ini ada satu lagi. Tadi juga bagus. Nah, ini sesuai dengan tema kita hari ini dari Mirna Syaputra 25. Bagaimana perasaan Kak Paula menjadi super mom yang hebat? Kasih tips dan semangat dong, Kak, untuk menjadi seorang super mom. Nah, iya kamu kelihatannya kayak selalu happy nih ngurus bayi. Aku mau dapet tips. Dan nggak ada bete-betenya loh, orang kalau anaknya masih bayi tuh mukanya kurang tidur, bete marah-marah. Ini cantik-cantik aja. Hari pertama memang kurang tidur, kayak si Keanu itu bangun pagi apa segala macam. Tapi memang bersyukur banget sih Kak, aku juga ya ampun, aku juga nggak tahu, alhamdulillah banget Keanu itu nggak nyusahin. Satu, nggak cengeng, jadi kalau nangis tuh cuman kayak lapar, pup, apa sih yang nggak nyaman gitu kalau dia nangis ya kan. Terus juga gampang gitu, jadi bener-bener menyenangkan sekali, dan aku tuh juga bersyukur banget dari hamil sampai dia sekarang tuh aku tuh nggak merasa kesusahan. Hamil juga aku nggak banyak komplain gitu, nggak muntah-muntah, nggak apa, cuman lemes doang di 3 bulan pertama. Jadi ya mungkin yang aku bisa share adalah yang aku lakuin adalah waktu pas aku hamil, dari aku tahu aku hamil, aku tuh selalu berdoa dan aku selalu ngelus perut aku gitu. Jadi aku cuman bilang nanti kalau udah besar nanti jangan susah ya makannya, karena aku kan sering dengar omongan orang tuh kalau anak udah susah makan kita tuh stresnya bukan main gitu kan. Jadi apa yang jadi pengalaman temen itu biasanya aku langsung omongin gitu. Jadi aku selalu ajak bicara terus. Jadi dari aku start aku hamil berapa minggu lah itu atau sebulan gitu, aku langsung ngomong gitu, jangan susah makan, terus kayak gitu nanti jadi anak yang soleh ya, jangan cengeng ya, pokoknya semuanya aku omongin gitu. Jadi aku memang dari kecil, hamil kecil tuh aku udah melatih untuk ngajak ngobrol itu perut. Kiano di dalam. Aku harus mencontoh kamu karena aku teman-temannya anaknya udah gede-gede semua. Jadi nanti aku mungkin itu belajarnya sama kamu ya. Tuh ya, bisa, karena aku selama aku hamil aku kayak gitu. Jadi aku selalu sambat ya, misalnya nanti kamu ini ya, jadi anak nanti yang ini ya, gini ya gitu. Ya alhamdulillah emang bener-bener nggak nyusahin sama sekali gitu. Kayak dia juga pengertian sih, karena mamanya juga waktu itu kan sibuk apa segala macam. Jadi bener-bener nggak ini gitu. Ya mungkin kayaknya ya sifatnya baik banget kita ngeliat. Aku kan pernah main dan ribut di kamarnya Paula sama Mbak Indi, dia diam aja loh. Iya kan, nggak ada masalah atau nggak stres itu pasti ada lah, cuman mungkin ya nggak di videoin aja. Nah ini ada juga nih pas banget sama yang kamu bilang, Sri Sastro Amijoyo, dia bilang kalau lihat di YouTube kok kayaknya sama Baim sweet aja. Pernah suka berantem gak sih? Pastilah gitu. Kalau nggak berantem gimana sih? Ini cinta gak sih? Mungkin ya. Kalau berantem biasanya tentang hal apa? Kalau yang nggak cocok tuh apa Paula sama Baim? Sebenarnya ya itu penyesuaian itu kan, maksudnya kayak apa namanya, ya itu kalau ya ego, pertama pasti ego, misalnya aku maunya dia apa, aku maunya gimana, jadi lebih kayak gitu-gitu aja sih penyesuaian gitu, karena kan ya itu aku kan orangnya suka ngontrol, misalnya aku maunya perfeksionis gitu kan, dia maunya semuanya bersih atau apa, mungkin aku orangnya kayak agak sedikit slordeh gitu kan, agak berantakan atau apa. Jadi yang hal-hal yang kayak gitu aja sih. Cuman kalau yang esensi banget udah pasti iya, tapi ya
pinter-pinternya kita sih untuk menyesuaikan. Tapi untungnya once aku menikah itu, sebelum menikah pun aku udah punya pikiran tuh kalau aku aware bahwa menikah itu tuh dua pribadi yang nggak akan mungkin sama gitu. Jadi sebenarnya mau kita punya hobi sama, ini sama, kita nggak akan pernah cocok. Yang ada harus kita cocok-cocokin. Jadi lebih ke toleransi aja gitu. Yang nggak dipungkirin pasti kita namanya cewek kan ada masa PMS, ini itu ya kan. Seredam-redamnya kita kan pasti Aduh, kita aku gawat banget juga. kalau udah PMS. Ya kan parah kan, Ini mama hormon aku tuh juga udah kayak bilang, mama juga slorda. iya Sama makanya. ya. Jadi kayak lebih sebenarnya lebih ke toleransi. Kalau dibilang berantem pastilah berantem. Nah teman-teman thank you banget, nanti akan di Kita akan DM direct dan message. kirim hadiahnya buat teman-teman yang tadi udah nanya. Sorry banget nggak bisa bacain semua, nanti mungkin bisa ada sesi kedua kalau Mbak Im dan Pasti. Paula Paula. harus kedua Ya, kedua boleh dong. Ya kak. Nah, ini ada Makasih lo udah undang sampai aku tiga pertanyaan akhirnya. terakhir. 3 pertanyaan terakhir untuk Nah, Paula. ini nih kita mau nanya dong sama Paula, ada nggak sih dream ya kan dengan pencapaian Paula sampai sekarang, ada nggak sih dream yang belum tercapai? Dan kalau iya apa? Boleh di-share nggak ke kita? Dream yang belum dicapai. Mungkin aku pengen punya merek brand fashion, tapi nggak tahu apa. Cuman kayak pengen punya sesuatu yang nanti collab dong. iya dong pasti. Ya kayak Iya, lebih itu juga kan ada aku lagi dari mikir, orang aduh Paula mau punya brand gak sih? Ada gitu loh. Iya. karena kan aku orang fashion, jadi maksudnya pengen nggak meninggalkan banget kalau untuk aktif di itu kan juga nggak mungkin banget ya, waktu kan pasti terkendala oleh waktu, karena kan kakak kan tahu juga kalau misalnya model tuh kan waktunya bener-bener bisa the whole day, bahkan sehari sebelumnya fitting apa semua. Jadi aku pengen ada kontribusi lah apa gitu di dunia fashion. Salah satunya kan aku udah punya sekolah juga, Supermodel Project. Jadi yang belum itu adalah kepengen punya brand fashion, cuman nggak tahu kapan dan nggak tahu Bismillah. apa. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Nah, Paula, ada nggak sih satu hal apa yang selama kan kemarin ini udah PSBB, terus udah gitu setelah pandemi ini, ada nggak sih satu hal yang kamu kangen banget tapi nggak bisa lakuin selama pandemi ini? Satu hal pertama apa yang pengen kamu lakuin kalau PSBB atau pandemi ini udah berakhir? Apa yang paling dikangenin juga ya Man ya? Pengen jalan-jalan, pengen jalan-jalan sama Kiano, sama Baim, karena kan kita nggak pernah, apalagi Kiano ya, nggak pernah keluar kan, maksudnya kayak pengen mengenalkan hal-hal baru. Tapi kemarin udah sih kita ke pantai pas segala macam, pengen keluar negeri aja, pengen ke Jepang deh, aku kangen Jepang, nggak tahu kenapa kangen banget. Iya, seru banget. Iya benar-benar cocok banget, bisa ke Disney, nggak sih? Iya ke Disney. Nah kalau ngopi kan udah ngopi. Iya, ini mau tanya nih sebelum satu pertanyaan terakhir. Bener gak sih Mbak Im Paula mau pindah rumah? Iya. Dream house terbaru Aku ya. pengen lihat, udah penasaran banget. Emang lagi nyari rumah. Pengen nyari rumah. Emang pertama memang kita pengen punya rumah yang sedikit lebih besar, karena kan pengennya anaknya nanti banyak, nggak cuma satu gitu. Amin. Terus kedua ya karena udah nggak ada privacy pastinya, jadi pengen pindah rumah gitu. Iya. Lagi nyari Kak. Kita doain segera menemukan dream house-nya dan ditunggu Amin. interviewnya nanti di sana ya Man ya. Iya dong. Paula nih, makasih banyak waktunya. Senang banget bisa ngobrol Sama-sama. sama Paula. Pengennya nextnya bisa ketemu langsung. Iya Nah, dong. aku dan Manda selalu tanyain ini di terakhir untuk semua narasumber yang kita interview di Fashion Friday ataupun Soulful Sunday. Apa harapan Paula ke depannya? What is your hope? Untuk Paula sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk universe, untuk alam ini setelah masa pandemi ini. Yang pasti harapannya akan lebih baik lagi ya, maksudnya kalau untuk universe pastinya kan balik kayak tadi lagi Kak, kalau kita mengirimkan sinyal yang positif, otomatis positif itu kan akan keluar. Cuman kalau untuk harapan buat diri aku sendiri sama keluarga aku, yang pasti ya pengennya semuanya kita jalanin seperti apa adanya, yang terbaik, dan ya tetap dilindungi, minta lebih kesehatan, karena kan menurut aku kesehatan itu lebih penting dari segalanya ya. Dengan kita sehat, yang kadang-kadang kita suka lupa ya, nggak mikirin sehat itu penting, tapi dengan kita sehat kita bisa melakukan hal-hal yang
lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat ke banyak orang dan diri kita sendiri dan keluarga gitu sih. Amin. Thank you so much, Thank you, Paula. Miss you. Kak Jana. See you soon. Dan teman-teman makasih banyak yang udah dengerin. Salam buat Baim, Kiano juga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu soon. Iya, kita ketemu ya nanti main-main ke kantor. Bye-bye. Ya Kak, bye-bye. Bye. Dah. Bye. Salam buat Baim dan Kiano. Iya, dah. Bye-bye.